Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat rafi'ud darajat ujibud da'wat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamlahu zainura wa taqulu lana wal mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'd. قال الله تعالى من أزاء القائل وأصداق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sayyidatul Muhtaramun, para asatidzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terusus yang kita muliakan dan kita hormati, akhina fillah, saudara atau Ustadz Reza Septiandi, karena wasilah beliau alhamdulillah saya kembali lagi bertemu dengan para orang tua di sini semua dalam rangkaian kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dan ibadah yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan alam habibana wa safiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mohon izin nyender Pak ya. Karena kalau bapak-bapak nyender saya nggak nyender nggak enak gitu kan. Biar kita sama-sama nyender, biar ibu-ibu aja yang nggak nyenderan gitu ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi beberapa pekan yang lalu saya dapat informasi dari Ustadz Reza bahwa ada saudara kita Pak Bambang sudah meninggal dunia. Makanya tadi saya baca ayatnya itu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam. Berarti kalau sekarang beliau enggak ada, berarti subuh sebelum Maulid kemarin itu merupakan subuh terakhir beliau dan saya secara pribadi khususnya bertemu dengan beliau. Saya masih ingat banget kalau nada beliau mengimami kalau saya lagi ngisi sholat subuh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada duanya gitu maksudnya. Tapi suara itu di telinga masih terngiang-ngiang. Masih kerasa enggak, Pak? Enggak tahu. Kalau di Bapak mungkin masih terasa. Saya yang baru kenal beberapa tahun ini aja masih kerasa gitu suaranya dan ciri khasnya dengan nadanya suara yang berat gitu ya, dengan suara yang berat kemudian dia mengimami di waktu subuh itu nikmat kerasanya. Makanya kalimat Allah dalam surah Yasin itu mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya ketika kita hidup di dunia ini kita harus punya bekas yang baik kepada saudara-saudara kita. Agar apa? Agar kebaikan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini selalu diputar lagi dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doakan mudah-mudahan
almarhum Bapak Bambang Adi Waluyo. Kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak lama Pak ya. Cepet banget ya Pak ya. Hitungan saya subuh beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu berarti. Subuh masih ketemu, beberapa minggu Reza ngabarin, Ustaz ya. Sama fotonya juga berdua. Ya, saya bilang, oh iya. Cepet ya ternyata. Biasanya orang yang alim, orang yang dekat sama Allah, 40 hari sebelum meninggalnya itu dia sudah tahu tanda-tandanya. Nah berarti subuh kemarin ketemu sama saya, dia bisa jadi udah terakhir itu, dia udah tahu dan memang sudah enggak ada sebenarnya. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau menjadi orang yang dekat di sisinya, beberapa orang diantaranya guru-guru kita di sini Pak ya, Kiai Muhammad Ishaq ya Allah, Allahumma yarham, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal nanti PR-nya adalah kita Pak, bekal apa yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita terlalu berani juga jangan, takut juga jangan. Cuman yang jadi PR buat kita adalah bekal apa yang kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih dalam pembahasan Fadilatul Adzan, masih menyambung sebulan yang lalu saya bertemu di sini. Sebulan ya ada ya? Sebulan yang lalu. Fi Fadilatul Adzan, kemarin disampaikan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam, man sami'an nida faqabbala ibhamaini wa wada'a ala ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, siapa orang yang mendengarkan panggilan azan subuh. Kita kenapa bisa bablas? Karena kita tidur lagi Pak. Sejatinya itu orang tidur, sengantuk-ngantuknya orang tidur, namanya panggilan azan pasti dengar. Pasti dengar Pak. Mustahil kita tidak mendengar panggilan seorang muadzin ketika dia mengumandangkan azan untuk kita melaksanakan sholat subuh. Pasti kita dengar. Cuma permasalahannya, kalau dulu ada jam namanya jam beker. Beker atau weker Pak? Weker. Udah bunyi kita matiin, tidur lagi, bablas pasti. Betul ya Pak ya? Nah kalau sekarang handphone, muadzin udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, telah baru azan. Nunggu kalimat la ilaha illallah, bablas tuh pasti bablas. Kenapa? Karena setan, kemarin saya sudah sampaikan, ketika azan setan itu akan lari terbirit-birit, cari gunung-gunung, menghilangkan sampai suaranya itu nggak terdengar sama setan. Ya. Cuma ketika kita nafsu yang ada di dalam diri kita bermain, nah ini makanya antara setan sama bisikan nafsu itu kan 11-12 Pak ya. Tipis ya. Kalau setan mah cuma ngeredongin doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan nih, dikeredongin tuh. Kita yang udah bangun dikeredongin lagi setan, set, dia kabur. Sisanya nafsu yang bermain, nafsu manusia yang bermain. Tak tungguin la ilaha illallah, bablas ada-adanya ya. Nah kemudian di sini kata Rasul, man sami'an nida, siapa orang yang mendengar panggilan azan, faqabbala ibhamaihi,
kemudian dia menggigit ibham, jempolnya atau mencium jempolnya. Fawadu'a ala ainaihi, kemudian ditempelkan kepada matanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa dicium, bisa digigit jempolnya ini, kemudian ditempelin ke matanya sambil mendengarkan azan. Apa kata Rasulullah? Wa qala, kemudian membaca marhaban bi dzikrillah taala qurrata ayunika bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaidu ilal jannah. Kemudian sambil kita menempelkan jempol kepada mata kita, kemudian sambil berkata marhaban bi dzikrillah, aku memenuhi panggilanmu untuk berzikir dan mengingatmu ya Allah. Qurrata ayunina, jadikanlah pandanganku ini pandangan untuk menemui Nabi Muhammad ya Rasulullah fa ana syafi'uhu, nah maka sesungguhnya aku memohonkan syafaat yaumal qiyamah daripada engkau di hari kiamat. Wa qaidu ilal jannah, maka sesungguhnya orang yang melakukan perkara sedemikian ini, wa qaidu ilal jannah, nanti meninggalnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkara yang sepele, Pak. Perkara sunnah yang sepele yang kadang-kadang kita lupa. Yang kadang-kadang kita lupa, yang kita tidak lakukan. Makanya ketika Rasulullah ditanya, kenapa usia umatmu hanya 63 tahun? Enggak sampai 100 tahun. Kalaupun udah 100 tahun udah paling top banget itu. Kalaupun sekarang ada yang di bawah 100 tahun, 75, 85, udah alhamdulillah. Tapi kebanyakan usia umatnya Nabi Muhammad itu 63 tahun. Ya, udah paling kuat banget itu. Usianya pendek-pendek, enggak seperti umat-umat Nabi sebelumnya. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 900 tahun. Mau Pak usia 900 tahun? Agak ada yang ngurusin Pak. Ya, enggak ada yang ngurusin. Tapi kata Nabi Muhammad, biarin usianya pendek, tapi amal ibadahnya sedikit kita lakukan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Bani Israel, bagaimana kurang pinternya itu kaum. Al-Qur'an dan Allah sudah memberikan penjelasan tentang Bani Israel. Pinternya ya iya, solehnya ya iya. Kemudian selain pinter soleh, pengkhianatnya ya juga iya. Bayangin Pak, pinter, soleh, pengkhianat, itu dia. Munafiknya juga ya iya. Dari 124.000 nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, hampir rata-rata dibunuh dan dikucilkan atau di apa lagi? Tidak dihiraukan Bani Israel. Dan kebanyakan lahirnya di Bani Israel juga. Dan diturunkannya dan diutusnya di Bani Israel juga oleh Allah. Saking pinternya nih orang, nabinya juga pada saat itu lebih pinter lagi. Nabi Zakaria dibunuh sama Bani Israel. Ada Pak Zakaria. Iya. Kita doain Pak. Ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ini kebiasaan di sini naik dikit lewat gitu ya. Mudah-mudahan sehat beliau Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah bagian lewat mah udah bagiannya Pak. Nggak ada yang mau jadi imam ntar gitu ya. Dah, kita lanjutin Pak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan, apabila ada waktu adzan, masuk waktu adzan, futihat abwabus sama, maka sesungguhnya futihat abwabus sama, terbuka pintu langit. Makanya doa, bulan lalu saya sampaikan, di Indonesia nggak punya tempat ijabah, yang ada waktu ijabah. Tapi kalau di Mekah punya tempat-tempat ijabah, Raudhah, kalau di Madinah.
Kemudian kalau di Mekahnya, di Ka'bahnya ada Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, itu tempat-tempat ijabah. Doa di situ dengan keyakinan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ijabah doa kita. Tapi di Indonesia kagak ada, Pak. Adanya waktu ijabah. Nah, waktu ijabah itu adalah ketika seorang muadzin sudah mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, maka futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, disitulah tempat kita berdoa. Agar apa? Agar niat hajat kita, anak cucu kita semuanya diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tua kita zaman dulu waktu di kampung itu biasanya habis azan itu ada doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah atis. Itu dibacain Pak sama muadzin. Dulu Pak, dulu ya. Ingat enggak Pak dulu? Itu dibacain sama muadzin. Akhirnya anak-anak tuh pada bisa. Ditambahin lagi apa kalimatnya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena di situ adalah tempat diijabahnya doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan Rasulullah, "Idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama." Apabila masuk waktu adzan, terbukalah pintu langit, wastujibat du'a. Kemudian diistijabah doa kita. Wa idza kana waqtul iqamah, dan ketika masuk waktu iqamah, lam turadda da'watuhu, maka sesungguhnya doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adzan, selesai adzan doa kita terbuka langit dan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau selesai iqamat, ya qul qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah lam turaddad da'watuhu, maka sesungguhnya doa-doa kita yang tadi habis azan kita inginkan, niat hajat kita yang tadi habis azan kita sampaikan, lam turadda da'watuhu, mustahil Allah tolak. Cuma kagak langsung Pak. Kalau langsung sulap namanya. Ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit. Habis komat blek. Jadi sombong enggak Pak kita? Jadi sombong. Kenapa? Karena Allah tahu muka-muka kita. Makanya mukjizat itu diberikan kepada para nabi. Makanya karomah dan maunah itu diberikan kepada orang-orang yang dekat sama Allah. Memang benar-benar dekat. Kenapa? Dengan diberikan karomah dan maunah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh orang-orang yang tidak akan pernah bisa sombong. Ya. Jadi kalau kita langsung doa, langsung diijabah, langsung ngaku wali, Pak. Dulu kan ada di TV, Pak ya. Asal masuk sini, duit, masuk lagi. Ya kan Pak? Pernah ada di TV kan kayak gitu Pak ya? Kanjeng Dimas. Nah, siapa? Kanjeng Dimas. Jadi sombong. Hancur sendiri dengan kesombongannya. Nah, mustahil makanya. Kapan doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berangsur-angsur. Seperti halnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur. Cuman kita kagak kerasa. Akhirnya kadang-kadang kita menyalahkan Allah. Mana katanya habis azan doa ijabah. Sekarang begini-begini juga. Kata Allah, apa Pak? Emang kurang bersyukurnya kita kan? Kurang bersyukurnya kita kadang-kadang. Ya. Padahal Allah sengaja ngasihnya berangsur-angsur. Nggak dikasih dengan rizki uang, dikasih dengan kesehatan. Nggak dikasih dengan kesehatan anaknya soleh, putrinya soleha. Tuh anak gampang. Saya Pak alhamdulillah, anak saya nyusunya itu nggak ada susu formula yang mahal-mahal, nggak ada susu formula yang mahal. Dia tahu kali karena ayahnya guru gitu Pak ya, gajinya kecil. Susu kaleng Pak, susu kaleng. Ya.
Dikasih susu formula yang mahal gitu, yang 45 ribuan saat itu satu boxnya. Nggak cocok, malah buang-buang air. Dikasih susu kaleng, alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah otaknya Pak encer banget, ikut lomba matematika, baca Qurannya udah bagus, hafalannya udah banyak. Susu kaleng tuh Pak, sama air tajin, tahu air tajin Pak? Cucian beras. Bocah sekarang dikasih nggak Pak? Kagak, ya. Nggak doyan. Nah anak saya yang kedua, habis disapi 2 tahun, habis itu dikasih susu kaleng nggak mau, dikasih susu formula yang lain kagak mau juga, kagak nyusu. Dia tahu kali bapaknya ya guru gitu ya, udah jangan repotin. Dia mintanya Pak, kalau udah minta duren pokoknya harus diturutin. Makan duren. Beda ya. Nah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya sambungin ke kitab Al-Azkar Nawawi. Kenapa harus azan? Dalam kitab Al-Azkar Nawawi dikatakan wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzanu atwalun nas anaqan yaumal qiyamah rawahu Muslim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Muawiyah itu siapa Pak? Muawiyah itu adalah sahabat Nabi. Beliau adalah pendiri kerajaan atau dinasti Bani Umayyah. Jadi di Islam itu dulu ada 2 dinasti, 3 sama dinasti yang terakhir itu yang merajai dunia. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan dinastinya yang namanya dinasti Umayyah. Kita bicara masalah sejarah dulu nih Pak ke belakang. Setelah dinasti Bani Umayyah, kemudian berganti dengan dinasti Abbasiyah. Cuman dari 2 dinasti ini Pak, ini terjadi perbedaan pandangan politik. Saya nggak ngomongin politik Indonesia ya Pak, enggak. Ini zaman dulu. Terserah Bapak mah kalau politik Indonesia terserah dah, pilihannya masing-masing. Saya nggak ngomongin itu. Ini Indonesia, ini dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah zaman dulu. Muawiyah punya seorang putra dan putranya ini Tariq. Beliaulah yang memenggal kepala Sayyidina Husain. Ini dari dinasti Umayyah Pak. Nah Sayyidina Husain punya cucu namanya Ali Zainal Abidin. Cuma beliau yang selamat, yang kemudian beliau melarikan diri, dibawa oleh para sahabat Nabi yang lain, saudara-saudaranya dari Sayyidina Husain, itu ke satu daerah namanya Hadrami atau Hadramaut, sekarang negeri Yaman disebutnya. Ini bicara sejarah dulu Pak. Nah ketika terjadi ekspansi besar-besaran dinasti Umayyah atau Bani Umayyah sampai ke Eropa, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah lagi memboikot, tidak pernah lagi berbuat pemberontakan kepada Sayyidina Umayyah. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kakeknya atau cicitnya Sayyidina Husain yang dipenggal sama keturunannya Umayyah itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga berdoa mudah-mudahan Islam bisa sampai ke seantero dunia, sampai sebegitunya Pak. Ya, jadi cucu-cucu habaib tuh, cucu-cucunya Nabi itu seperti itu. Kalau sudah cinta sama tanah air, cinta banget. Kalau dibilang cinta kepada Islam, apalagi, gitu ya. Jadi dengan suksesnya Muawiyah dengan dinasti Umayyahnya, akhirnya dilanjutkan oleh dinasti selanjutnya yang disebut dengan dinasti Abbasiyah. Kalau Umayyah, dinasti ini lebih top atau lebih kerennya itu, perkembangannya itu dari mulai pembentukan birokrasi pemerintahan. Dibuatlah, kalau pada zaman Abu Bakar sampai zaman para sahabat itu sudah ada gubernur,
Tapi di zaman Umayyah ini dibuatlah satu birokrasi pemerintahan yang lebih solid lagi. Ada DPR, sebagainya. Ada senat dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, bangunan. Makanya kalau Bapak melihat di Eropa itu ada bangunan-bangunan yang menyerupai masjid, apalagi di Rusia, Uni Soviet zaman dulu Pak, itu kan bangunannya hampir sama Pak. Ya, seperti masjid. Ada kubahnya begitu. Itu adalah akulturasi budaya antara Arab dengan Eropa. Terciptalah bangunan seperti itu. Kemudian ada seni kaligrafi. Seni kaligrafi, Pak. Ini berkembang di zaman dinasti Umayyah. Kalau kita lihat Pak, kaligrafi ini depan. Bapak perhatiin deh. Tadi saya salat sunnah di belakang, saya perhatiin. Saya lihat hiasan-hiasannya. Bapak lihat deh Pak, ada hiasan yang di depan ini, kaligrafi ini ada di mana selain di masjid? Kalau Bapak lihat, di mana Pak pikiran Bapak? Ada di tempat ibadah lain, ya, ada di tempat ibadah lain. Tapi sah nggak? Sah. Kenapa? Karena ini budaya. Bukan berarti kita termasuk umat itu, ya bukan. Karena zaman dinasti Bani Umayyah itu akulturasi budayanya sangat kental dengan tunjukkan masalah toleransinya. Akhirnya di Eropa ada satu masjid namanya Hagia Sophia, itu ada dua. Di depannya agama lain, di sebelah sana, di sininya menghadap kiblat, di sananya adalah agama lain. Itu akulturasi budaya Pak. Kemudian berganti kepada dinasti Abbasiyah. Nah kalau dinasti Abbasiyah itu bukan cuma bangunan, arsitektur dan bendungan-bendungan bukan, tapi ilmu pengetahuan sangat digalakkan di zaman dinasti Abbasiyah. Terbukti dengan sebuah cerita yang sering kita dengar, Abu Nawas. Pernah dengar Pak Abu Nawas? Itu dinasti Abbasiyah berkembangnya. Sampai akhirnya dua dinasti ini kemudian digantikan satu dinasti yang sangat hebat, superpower disebutnya, dinasti Turki Utsmani atau biasa kita sebut dengan Ottoman. Dengan satu raja yang paling hebat di zamannya, di akhir-akhir kepemerintahan Turki Utsmani yang disebut dengan Sultan Hamid II. Nah Sultan Hamid II lah yang akhirnya memerintahkan para orang-orang salih untuk bisa berdakwah ke Indonesia yang disebut dengan Wali Songo. Jadi urutannya begitu Pak. Ya, urutannya seperti itu. Nah ini menyambung saja siapa itu Muawiyah, siapa itu Abbasiyah, siapa itu Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani kemudian terjadi pemberontakan. Kenapa? Karena dari setiap umat Islam merajai dunia Pak, itu kurang lebih dari abad 650 Masehi sampai 1152 Masehi, berarti hampir 11 abad. 11 abad Islam merajai dunia. Sementara saudara kita yang lain itu dari 1250 Masehi sampai sekarang baru 200 tahun Pak. Baru 200 tahun. Itu fitnahnya selalu Islam salah. Ya karena memang sudah seperti itu. Mereka pengen 11 abad ketika Islam memimpin dunia ini dihapus dengan 200 tahun 200 tahun mereka memimpin. Makanya kan kalau kita rasain sekarang kok Islam disalahin mulu kan ya gitu ya Pak. Kok Islam disalahin mulu sih? Karena kita sudah merajai 11 abad Pak. Ketika 11 abad merajai dunia, ada perang dunia enggak Pak? Enggak ada. Ada perang dunia 1, perang dunia kedua? Enggak ada, aman semua, tertib. Islam, non muslim semuanya beriringan sejalan. Ibadahnya masing-masing. Ya, tidak ada, semua hukum adil. Tapi sekarang kenapa bisa terbalik seperti ini? Kenapa? Karena Islam yang 11 abad pengen dihancurkan kebudayaannya, diganti dengan yang 200 yang sekarang ini Pak. Tujuannya apa? Agar Islam hilang dari muka bumi. Tapi baru 200 tahun Bapak pikirin sekarang Pak. Ya, Bapak pikirin sekarang.
Berhasil nggak mereka? Ternyata enggak. Di negara-negara lain sekarang pada kembali lagi kepada Islam. Banyak lagi pada Islam. Setiap harinya itu 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Kenapa? Karena Islam adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, kita yang sudah di Islam jangan mau dipecah belah. Awas Pak, sebentar lagi pemilihan nih. Masing-masing baik udah. Ya, jangan mau dipecah belah. Nah, ini siapa tadi? Muawiyah. Jadi Muawiyah itu adalah seorang sahabat Nabi yang kemudian membuat dinasti Umayyah, kemudian berlanjut dinasti Abbasiyah, kemudian berlanjut kepada dinasti Turki Utsmani, sampai raja terakhirnya Sultan Hamid II, yang sampai akhirnya dakwah Islam itu kepada Indonesia. Wa Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala bersabda sami'tu Rasulullah sallallahu, ini langsung Pak, Muawiyah langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya? Al muawwiduna atwalun nas anakan yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang muadzin itu atwalun nas, dia adalah orang yang selalu senantiasa mengajak kepada manusia anakan yaumal qiyamah, dan nanti dia akan dimudahkan di hari kiamat. Jadi ketika kita dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari amal kita, mencari saudara kita, sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kalau seorang muadzin mah enggak, Pak. Kenapa? Karena muadzin selama hidupnya itu memudahkan kita. Kalau nggak ada muadzin Pak, bayangin, kalau nggak ada yang azan, berani kita sholat? Kalau nggak ada muadzin, berani kita buka puasa? Nggak ada. Dengerin muadzin dulu. Hatta walaupun TV udah azan, TV nih udah azan maghrib, berani kita buka? Tar dulu, masjid belum, kan gitu ya Pak? Tar dulu, masjid belum. Adzan tuh Ustaz Reja, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, udah tuh dah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nungguin masjid-masjid juga. Walaupun di TV udah adzan. Pokoknya seorang muadzin itu udah paling top dah. Dan kemudian dikatakan di sini, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yasma'u mada sautil muadzin jinna wala ins. Sesungguhnya la yasma'u mada sautil muadzin jinna wala ins, tidak akan mendengar suara panggilan muadzin dan juga manusia, wala syai'un ila syahida yaumal qiyamah, maka sesungguhnya seorang muadzin ini nanti termasuk golongan orang yang mati syahid di hari kiamat. Nah, pertanyaannya sekarang, mana lebih mulia, muadzin atau imam? Kan begitu Pak. Ternyata dulu ketika Imam Nawawi mengarang kitab ini, Al-Azkar ini, sahabat Nabi juga pernah bertanya, ya Rasul, mana yang lebih mulia, muadzin atau imam? Bukan berarti seorang imam itu enggak mulia, enggak. Bukan berarti seorang khatib itu enggak mulia, enggak. Jadi ada keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah dari masing-masing perbuatan yang kita lakukan. Karena ini babnya tentang azan, maka yang istimewanya ya azan. Kalau babnya tentang imam, ya imam. Kalau babnya tentang khatib, ya khatib. Jadi Rasulullah itu proporsionalnya seperti itu. Nah, ini berbicaranya masalah azan, apa yang istimewa dari seorang muadzin dan seorang imam? Nah, kemudian waqtilafa ashabina fil adzan, dan ada perbedaan sahabat-sahabat Nabi tentang adzan ini, mana yang lebih mulia? Wal imamah waqtilafa ashabina fil adzan wal imamah ayyuhuma afdal ala arba'ati aujuhin. Ada perbedaan para sahabat
tentang keutamaan seorang muadzin dan seorang imam. Maka perbedaan ini dibagi kepada 4 wajah atau 4 bagian. Al-ashah yang pertama dikatakan bahwa innal adzana, maka sesungguhnya seorang muadzin afdal, itu lebih utama. Kenapa seorang muadzin lebih utama, Pak? Lihat dalam surat Al-Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Karena seorang muadzin itu adalah wa man ahsana qawlan, dengan perbuatannya yang baik, mimman da'a ila Allah, dia mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya itu bilang, kalau nggak ada muadzin, kita belum mau ke masjid, Pak. Tapi kalau udah muadzin, udah Allahu Akbar, baru dah tuh buru-buru kamar mandi, ambil sarung, pakai masjid. Kenapa? Karena seorang muadzin itu mimman da'a ilallah, adalah orang yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Makanya dia lebih utama. Tapi sekali lagi, karena ini babnya bab adzan. Kalau babnya bab imam, ya imam. Tapi karena ini babnya bab adzan, maka kata Rasulullah SAW yang pertama, innal adzana afdal, seorang muadzin itu lebih utama. Tapi ada sebagian wathani al-imamah, yang kedua adalah seorang imam. Kenapa seorang imam? Karena seorang imam tanggung jawabnya besar, Pak, dibanding seorang muadzin. Makanya seorang imam itu lebih utama, begitu. Contoh begini, muadzin lagi adzan, kalimatnya salah, sah nggak, Pak, azannya? Waktu sholatnya sah nggak? Sah. Kita sholat habis itu sah nggak? Sah. Seorang muadzin, Allahu Akbar. Biasanya yang suka ketukur itu hayyalah sholat, hayyalah falah. Apalagi kalau lagi subuh, ya, lagi subuh, puasanya udah puasa hari ke 18, 19, udah lagi capek-capeknya tuh, Pak, ya. Hayyalal falah, hayyalal sholat, aku lagi sholat, hayyalal falah, lagi capek-capeknya tuh. Tapi sah nggak, Pak? Sah. Lah di saya di musola pakai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Salah. Asyhadu an aja baru sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, dia pakai Sah nggak? Sah. Itu seorang muadzin, Pak, nggak ada beban. Nggak ada beban, mau bener mau salah. Kalau kadang-kadang kan kita ini salahnya DKM kadang-kadang. Muadzin bagus kagak dipikirin, muadzin jelek diomongin, ya. Nggak di mana-mana ini sama PR-nya, ya. Nah ini kata Rasulullah, innal adzana afdal, karena sesungguhnya seorang muadzin itu afdal, lebih utama. Kenapa? Salahnya aja sah tetap ibadah kita. Berbeda dengan seorang imam. Imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, enggak baca Fatihah, langsung baca surat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sah nggak, Pak, salatnya? Siapa yang tanggung jawab? Imam. Tuh. Khatib. Sekarang khatib nih, Pak. Khatib nggak baca ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau nggak baca ayat yang berkenaan dengan takwa di khutbah pertama, di khutbah kedua, sah nggak, Pak? Nggak sah. Siapa yang tanggung jawab? Khatib. Khatib, Pak. Tapi kalau seorang muadzin, dia mau salah mau benar gas terus, salahnya aja tetap sah. Makanya menurut para sahabat muadzin yang paling utama.
Tapi yang paling banyak amplopnya, yang paling tebal amplopnya siapa Pak? Oh, kenceng amat khotibnya. Bari kesel rumahnya. Ya. Dan kebanyakan khotib dari luar, betul. Tapi kalau muadzin dari orang kampung dalam, ahlul qaryah. Tapi amplopnya kalaupun ada 25. 25 juga berebutan. Ya. Ya mudah-mudahan di sini mah enggak. Wa tsalits huma sawa, dan yang ketiga, yang pertama seorang muadzin yang lebih utama. Wa tsani, yang kedua seorang imam yang lebih utama. Wa tsalits, yang ketiga sama kedua-duanya, antara muadzin dan seorang imam itu afdolnya sama. Ya. Dan yang keempat, warabi innal alim min nafsil qiyam biqukil imamah wastajama'a khosalaha fiha afdol wal adana fal adana afdol. Yang keempat, tetap bahwa sesungguhnya di antara yang tiga ini, yang tadi adzan, imam atau sama kedua-duanya, tetap pendapat yang keempat bahwa sesungguhnya yang paling utama dari tiga pendapat yang sebelumnya itu, seorang muadzin lah yang paling afdol, yang paling utama dibanding yang lain. Maka ini saya mengajak di sini, kalau dulu Pak saya bisa ngomong seperti ini, saya berangkatnya dari lomba ajan. Dulu ada nggak Pak lomba ajan dulu? Dulu ada lomba ajan Pak ya? Sekarang kebanyakan lomba apa Pak? Tahfiz. Bener Pak? Padahal yang afdol itu adalah muadzin. Kenapa? Kalau tahfiz mah buat dia dan keluarganya doang. Buat diri dia dan keluarganya doang. Tapi kalau muadzin buat banyak orang. Bukan buat diri doang, tapi buat banyak orang. Buat satu kampung. Bahkan kalau pakai speaker berarti berapa kali? Ini sampai mana nih Pak speaker ini kedengerannya? Buat semuanya. Nah inilah yang kadang-kadang harus kita kembangkan lagi. Ya, bukan cuma lomba tahfidnya doang, yang sekarang tuh banyak lagi tahfid. Tapi azannya kita lupa. Akhirnya bocah yang azan ada nggak Pak sekarang generasinya? Hampir habis. Akhirnya yang azan kakek-kakek lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah tidur Pak kita. Ya. Tapi alhamdulillah begitu juga. Ada yang adzan namanya. Kalau udah nggak adzan sama sekali Pak, ya kiamat udah. Sah itu udah. Ya. Kenapa? Karena Dajjal itu Pak, dia kan di tembok. Sekarang lagi di kerangkeng itu, di tembok yang sangat besar sama Allah dalam hadisnya itu. Ketika selesai adzan, sekarang lagi digaruk-garukin nih Pak. Lagi digaruk-garukin nih temboknya. Dia mau keluar. Tapi ketika kumandang adzan nanti masuk waktu zuhur, itu temboknya nyatu lagi. Amsyong lagi dia. Ini Dajjal. Nah kemudian selesai adzan sambil menunggu asar, itu Dajjal garuk-garuk lagi. Sampai temboknya hancur. Kalau sudah tidak ada muadzin di dunia ini, ya udah berkiamat berarti. Ya. Makanya biar nggak terjadi kiamat Pak, kalau mau maulid atau apa, satu Muharram atau apa, ingat, andain lomba-lomba bukan cuma hafalan Quran, tapi kembalikan lagi ke zaman dulu kita, yaitu lomba adzan. Biar apa? Biar ada generasinya. Karena saya bisa ngomong begini di depan begini karena dari dulu saya udah ikut lomba adzan Pak. Cipayung itu saya udah nggak ada nomor 2-nya, udah satu terus, udah satu udah nggak ada lagi. Ya. Di sini ya Ustaz Reja, ya kan dia lomba adzan, bener nggak? Iya, bener nggak sih? Lomba adzan. Nah, adik-adiknya Reja ada lagi lomba adzan. Ada. Lomba lu pernah ada. Iya. Tuh. Adain dan yang terdiadain sama Ustaz Reja nih ya. Innal muadzinu
afdol karena seorang muadzin itu lebih afdol, lebih utama. Kan berangkatnya begitu, Pak. Dari azan, nih kalau mau naik ini nih, kalau mau naik mimbar. Bisa khutbah awalnya dari azan dulu. Dari azan Jumat, azan Jumat naik jadi imam. Kalau nggak naik jadi imam, MC dulu, MC udah kelihatan udah bagus nih, udah bagus. Jadi imam baru jadi khotib. Tapi kalau belum nikah mah jangan dulu, Pak. Ya, tapi kalau Ustaz Reja mah nggak apa-apa. Spesial, ya. Orang yang belum nikah kan imannya setengah ya, Pak. Belum sempurna imannya. Berangkatnya dari azan dulu, Pak. Azan terus ngemci terus suruh jadi imam. Imamnya bukan imam sholat Jumat dulu, imam taraweh biasanya. Bener nggak? Tuh orang tua kita ngajarinnya begitu. Nah sekarang kalau udah nggak ada lomba azan lagi, siapa yang mau mulai ntar? Siapa yang menerusin ntar? Mau sekalian satu paket, dia khotib juga, dia imam juga, dia azan juga dari luar gitu. Ya. Nah ini harus kita kembangin lagi, kita budayakan lagi. Kenapa? Kayak lagi, innal muadzinu afdol, karena seorang muadzin itu lebih utama kedudukannya dibandingkan dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kita Bapak Ustaz Ahmad Yudana yang telah memberikan ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita atau kita coba kalau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang khatib lupa berwasiat takwa. Makmum boleh nggak ngasih tahu? Batal, Pak. Apalagi ngasih tempe. Yang boleh memberi tanbihnya gimana gitu, Pak ya? Nanbihnya gimana, Ustaz? Gitu. Sekarang gini, kalau imam lupa baca Fatihah, nanbihnya gimana, Pak? Subhanallah, bingung imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Subhanallah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah. Kan benar, apa yang salah? Iya, Pak. Nah, kalau imam lupa baca Fatihah, nanbihnya gimana, Pak? Hah? Alhamdulillah atau Al-Fatihah? Imam bingung lagi, Pak. Alhamdulillah. Kan inna a'taina. Gimana nanbihnya, Pak? Biar sepakat para ulama, cara nanbihnya itu Al-Fatihah. Karena kejadian, Pak, untung sholatnya sholat id. Sholat id. Yang repot itu id kan kalau takbir 7 kalinya. Bener nggak? Allahu Akbar. Kalau pertama sih mendingan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua kadang-kadang suka kecotnya. Bener nggak, Pak? Kedua berapa kali takbirnya? 5 tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanbihnya gimana? Benar dia baca Fatihah. Kan benar baca Fatihah. Baca surat waladhdallin. Bismillah. Inna misalnya. Inna a'tainakal kautsar. Nanbihnya gimana? Takbir 5 kali. Rakaat kedua salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Ditanbih apa enggak? Nah, Pak. Kalau kejadian nih. Udah pasti jamaah kan, subhanallah. 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 Subhanallah, semua tuh. Sampai belakang-belakang tuh. Rame jadinya. Itu imam balik lagi, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, diulang lagi Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bener nggak jadi sholatnya itu? Jadi dia lupa rakaat kedua. Ini kejadian benar-benar nih Pak. Lupa takbir sholat id rakaat kedua. Kemudian dia baca Fatihah. Udah selesai Fatihah dia baca surat, ditanbih. Akhirnya jamaah di makmum belakang dia ngomong takbir. Oh lupa ya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia habis takbir dia baca Fatihah lagi. Habis dia baca Fatihah dia baca surat lagi. Nah kira-kiranya benar nggak tuh Pak prakteknya seperti itu? Itu namanya imamnya tolol, makmumnya bego. Yang berhak nanbeh itu, nih Pak perhatikan, yang berhak nanbeh itu bukan semua jamaah, tapi orang yang tepat di belakang imam. Ini kadang-kadang semuanya Pak kita ya. Wanullah. Saking keselnya gitu ya. Orang yang di belakang ini kan imam, belakangnya nih. Makanya orang di belakang imam itu bukan orang sembarangan. Orang yang ngerti juga. Makanya kalau orang-orang kita itu, udahlah kalau ngimamin jangan pakai baca ayat-ayat Quran. Kenapa? Ketika salah kalau yang belakangnya ngerti sih mendingan. Kalau belakangnya kagak ngerti, main iya baik, kan jadi repot. Bener nggak Pak? Apalagi kalau misalnya nih yang imam ustadz, wah ustadz di belakang ustadz tuh kagak ada orang tuh, pasti bacanya yang panjang-panjang nih. Makanya kalau saya itu suka bikin prank orang. Kalau saya lagi ngimamin itu, saya takut di belakang saya nggak ada yang mau, udah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Yang belakang saya pasti deg-degan tuh Pak. Surat apa nih? Pasti gitu. Karena kalau saya salah, dia wajib untuk membenarkan, meluruskan ayat surat yang saya baca. Inna a'tainakal kautsar idza jaa nasrullahi wal fath. Seneng. Jadi jangan ibadah kita, jangan ketika kita mimpin, justru yang di belakang kita jadi deg-degan Pak. Ketika jadi RT, ketika jadi DKM juga sama Pak. Jadi imam itu kan pemimpin, jangan sampai ketika memimpin, makmum kita jadi deg-degan sama kita, jangan. Makanya ulama dulu itu udah baca surat jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Coba lihat Pak. Saya punya guru. Siapa? Buya Mufassir. Pernah dengar Pak? Buya Mufassir. Buya Mufassir pernah dengar? Buya Mufassir itu Banten. Itu ulama-ulama itu pasti cium tangan, kayak tunduk sama beliau. Saya persis di belakang beliau. Kagak ada yang mau pisan. Udah saya di belakang beliau. Allahu Akbar. Salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Aman kata saya, aman inna kata saya. Rakaat pertama inna, rakaat kedua kulhu, rapih. Kita rakaat pertama Yasin, Al-Kahfi. Subuh ya agak panjangan deh dikit ya, agak panjangan. Bukannya nggak boleh baca ayat Al-Qur'an, bukan, silahkan kalau yang mampu. Ya, silahkan. Ya. Nah, kejadian kayak begitu tanbihnya Pak, yang namanya takbir sholat id itu sunnah, kagak usah pakai ditanbih kalau salah atau kalau lupa. Perhatikan ya Pak ya, lupa nih imam nih rakaat kedua nggak takbir, jangan ditanbih, udah langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jangan subhanallah, nggak usah. Takbirnya itu sunnah, nggak usah pakai terus sujud tilawah gitu, sujud sahwi gitu, nggak usah, nggak perlu. Tapi kalau mau pun pakai ya silahkan. Cuman biasanya daripada rame pakai sujud sahwi, mendingan nggak usah. Sampai sini paham Pak? Nah, takbir 7 kali atau yang 5 kali dalam sholat nggak usah ditanbih.
Kalau Fatihah nanbehnya Al-Fatihah. Boleh. Al-Fatihah. Nah, bagaimana kalau khatib lupa pesan takwa? Nanbehnya siapa? Balik lagi, Pak. Orang yang paling belakang imam. Bagaimana nanbehnya? Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu? Ittaqullah. Kalimatnya itu ittaqullah. Jangan wasiat takwa. Wasiat takwa. Wasiat takwa. Jangan ittaqullah. Ittaqullah. Sampai sini paham, Pak? Enggak dibaca juga. Tungguin khutbah kedua dibaca apa enggak? Khutbah kedua dibaca, rapi udah selesai. Tapi kalau khutbah pertama enggak dibaca, kita udah ittaqullah. Ittaqullah. Enggak juga nih, udah 3 kali kita. Tungguin ntar khutbah kedua. Jangan diinterupsi. Ittaqullah. Batal, Pak. Batal itu, ya. Selesaikan dia khutbah pertama, selesai. Kan khutbah kedua tuh. Ya kan? Khutbah kedua kita dengerin lagi. Siapa yang tanggung jawab? Sini, depan lagi. Belum juga, tanbih lagi ittaqullah. Agak kencengan dikit. Ittaqullah. Ya, 3 kali juga. Enggak juga, udah terus bablas, selesai. Udah selesai, hargai orang. Hargai orang. Bisa jadi ya namanya manusia, maka keuntungannya kita itu, Pak, kadang-kadang kita suka lupa sih. Padahal Allah sendiri sudah memberikan dispensasi kepada kita. Allah sudah memberikan dispensasi kepada umatnya Nabi Muhammad. Bu, ini kadang-kadang kita suka lupa. Yang salah kita omongin, yang benar diemin. Padahal Allah sudah memberikan dispensasinya kepada kita. Siapa yang minta? Nabi Muhammad. Mana ayatnya, Pak? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah ampuni saya kalau saya dalam salah dan lupa, enggak disengaja maupun tidak disengaja. Itu innasina au akhtana. Ya Allah, saya minta kepadamu. Ini Rasulullah yang minta langsung, Pak. Buat umat saya nih yang kadang-kadang lupa dan pura-pura lupa. Kadang-kadang kita ingat kan kalau lagi minjemnya doang. Bayarnya pura-pura lupa. Ya, Bu. Allah sudah menjamin sesungguhnya mau kita salah, lupa, udah pasti dimaafin sama Allah. Kadang-kadang Allah sudah maafin, kita nyari-nyari dan ngadi-ngadi. Kalau emang tadi khatib udah bablas, enggak dibaca ittaqul, udah dia pulang, ya. Dia pulang, kagak usah pakai diumumin. Jemaah, khotib tadi salah, kumpul lagi di masjid. Kan yang jelek siapa, Pak? Yang jelek yang pertama Ustadz Reja. Yang manggil khotib. Siapa yang manggil situ? Ya. Oh, itu rame dah tuh, ganti DKM. Tambah parah. Kan begitu. Udah, kita yang ngerti sama beberapa orang, ente paham enggak? Ente denger enggak? Namanya tabayyun. Oh iya pakai. Oh enggak, ini pakai. Lihat mana yang lebih banyak. Begitu, Pak. Tabayyun dari 5 orang, yang dengar pakai ittaqullah 3 orang, yang dengar yang enggak dengar cuma 2 orang. Mana yang lebih banyak? 3. Tapi udah, enggak usah iadah. Tapi misalnya kita yakin, oh itu fasad. Walaupun kita cuma 2 orang nih, oh itu fasad tuh. Aneh enggak dengar, aneh enggak yakin. Salat iadah, salat zuhur lagi, ya silakan. Jangan mempengaruhi yang lain. Pak, kejadian ini sama saya.
Jadi nama saya. Jadi emang sebulanan kemarin, alhamdulillah Pak, saya lagi pengen dengerin khutbah. Ini sebulanan kemarin saya nggak keluar, lagi pengen dengerin khutbah orang. Walaupun ada jadwal, saya kasih orang. Pengen di rumah gitu ya. Ya sholatnya mah di masjid, nggak mungkin sholat Jumat di rumah kan gitu ya. Dengerin. Nyata satu kejadian ada seorang khatib yang overlap. Kadang-kadang begitu Pak, kalau udah mic-nya udah enak, kayak ini kan mic enak nih. Kalau mic ngomong begini udah kedengeran semua, itu udah enak Pak. Di masjid saya itu mic udah enak, saking enaknya akhirnya suka overlap. Satu lama banget. Padahal sholat Jumat saat itu di Oktober minggu kedua itu jam 12 kurang berapa itu ya? Ya kurang 10 lah. Di awal-awal itu, sekarang kan udah jam setengah 12 ya. Harusnya kan logikanya kalau jam 12 kurang 10, jam 12 seperempat udah selesai. Ini jam 12.30 masih khutbah. Ini apanya diomongin sih ya dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia mau dia ceritanya dia punya yayasan Pak, yayasan yatim. Kalaupun dia mau mempromosikan yayasannya itu, masukkan ke program alal birri wat taqwa, pesan ketakwaan di dalamnya, berikanlah sumbangan dan santunan kepada yayasan-yayasan yang itu seperti itu. Ini enggak, jadi lagi khutbah sekalian dia promosi. Tambah hancur Pak. Khutbah pertama, khutbah kedua pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, promosi lagi. Saya bilang, wah, hati saya apa ya? Bukan saya menyalahkan, tapi kayaknya nggak srek. Ikut sholat, nggak diinterupsi, nggak diinterupsi, saya nggak interupsi. Nggak, tambah hancur Pak kalau begitu. Ya. Diemin. Kita yang berilmu, kita yang tahu, diemin. Udah, selesai sholat, saya mundur. Yang lain pada pulang, saya sholat. Nggak taunya ketika saya sholat, bila kan orang emang saya paling jarang sholat sunnah di masjid Pak. Kita harus binikmah. Tujuannya apa ya? Biar rumah juga kebagian sholat sunnahnya gitu ya. Jadi kalau saya sholat sunnah itu biasanya di rumah. Biasanya saya kalau habis Jumat itu langsung pulang. Kecuali kalau lagi khutbah di luar gitu ya. Pasti nggak keburu dah tuh di rumah. Pulang sholat sunnahnya di rumah. Nah tumbenan saat itu saya sholat, ternyata saya diperhatiin Pak. Begitu tuh Ustaz Reja. Jadi Ustaz mah diperhatiin, bukan benernya, salahnya. Ya, Ustaz itu yang dicari salahnya. Ya, mana sih dia salahnya nih? Gue cari nih dia kesalahannya. Tuh Reja tuh, apaan? Biasa khotib pakai celana pendek, nggak muruah banget tuh, salah tuh. Itu saya tibang sholat. Habis sholat Jumat saat itu, karena menurut saya ini fasad, nggak sah nih sholat Jumatnya. Ya, saya sholat yang ada sholat zuhur, nggak ngomong A, nggak ngomong B Pak saya. Dan saya tidak nggak ngomong sama yang lain-lain dah. Cuman menurut saya ini fasad. Udah saya habis sholat, saya jalan dong, biasa. Ada yang nyamperin jamaah, Ustaz, kok sholat lagi? Emang apa saya sholat lagi? Emang nggak boleh? Enggak, itu tadi bagaimana menurut Ustaz? Nah, yang tadinya saya kagak mau ngomong, kepaksa ngomong dah jadinya. Akhirnya saya ngomong, kalau saya mah tadi sholat lagi, ya terserah. Kalau ente mau sholat lagi, saya ngikutin Ustaz beda. Dia sholat juga. Jadi selamat nggak Pak tapinya? Selamat. Makan dah habis itu. Ngobrol lagi, Ustaz, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita bungkus dengan akhlak, jadi nikmat, jadi enak, jadi guyup dan jadi adem. Kita tutupin kayak begitu. Kan kesian DKM Pak, digaji kagak, diomelin mulu. DKM tuh, jangan sampai seperti itu. Saya ngomong sama Mil, itu khatib dari mana? Ya, dari ini Ustaz, gini. Menurut ente itu pas nggak Mil? Iya kok jadi begitu Ustaz ya? Ya,
Akhirnya dikonfirmasi sama Amil selaku ketua DKM. Oh nggak mau juga, nggak mau. Kalau gitu aneh pengen ini deh. Kalau aneh menurut aneh itu udah bener. Nah, kalau ada khotib yang udah begitu tuh Pak, udah coret. Artinya tidak mau dikoreksi, coret. Masih banyak khotib yang lain. Ya. Gimana Mil kalimatnya? Oh dia pengen diskusi Ustaz, dia pengen gini. Wah udah dah. Tujuannya kagak mau diintrospeksi. Ya. Tujuan kita kan bukannya mencari kesalahan, tapi adalah mengingatkan. Sekali nggak apa-apa, jangan sampai nanti di tempat yang lain mengulangi. Ternyata di setiap masjid yang dia jadwalnya seperti itu Pak. Kita cross check semuanya seperti itu ya. Udah Mil, putusin, coret tahun besok. Ya, bilangin. Tujuannya apa? Kalau memang dikasih peringatan dia enggak ngerasa, ya kita pakai peringatan yang SP2 dah, gitu bahasanya. SP2. Bukan kita enggak peduli dengan anak yatim ya, tapi dengan cara yang seperti itu jadi salah. Itu Pak ya. Jadi kalau untuk imam lupa baca Fatihah, tanbihnya Al-Fatihah. Tapi kalau imam sholat Idul Fitri, Idul Adha lupa takbir, biarin aja, nggak usah ditanbih. Tapi kalau khatib lupa baca pesan takwa, kita dengerin dulu. Tanbih yang pertama, ittaqullah. Ya, khutbah pertama selesai, lupa baca ittaqullah, dengerin khutbah kedua, baca nggak ittaqullah. Kalau baca, selamat. Ya, tapi kalau kita dengerin pembukaannya, belum baca juga, tanbih lagi ittaqullah. Enggak juga dia langsung doa. Ya udah. Ya. Kita pakai cara yang paling maslahat. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan. Mungkin bahwa tadi mungkin ada hal-hal kesalahan yang disampaikan ataupun harus disampaikan oleh Pak Khatib sebenarnya. Tapi ini terkait dengan masalah waktu tadi. Kita dengar ceramah Khatib itu terlalu lama sekali. Bagaimana mengingatkannya? Apakah sudah melewati kata-kata seperti itu? Karena memang beberapa tempat kejadian sampai imam itu jemaah pun teriak seperti itu. Kira-kira bagaimana mengingatkan yang tidak terlalu batas? Terima kasih. Emang yang sulit itu kalau yang menanbih yang lupa-lupa begitu gampang. Tapi yang susah itu kalau emang khotibnya itu overlap kayak gitu. Waktunya lama gitu ya. Ingetinnya gimana? Nah, maka kita siasati pertama ketika kita menyusun jadwal nih DKM selalu diingetin tulisan bawahnya itu NB. Maksimal 15 menit juga kelamaan sebenarnya. Ya. 15 menit udah 2 khutbah itu sebenarnya. Sebenarnya itu 15 menit itu khutbah udah dua khutbah. Ya, karena kan khutbah Jumat itu kan pengganti 2 rakaat salat zuhur. Makanya nanti di kitab Al-Azkar ini ada bukan di Al-Azkar. Dalam kitab Hidayatul Bidayah itu ada keharusan seorang makmum ketika sholat Jumat itu seperti apa akhlaknya, ya. Nah di situ diantaranya ketika khotib sudah naik mimbar, sholat tahiyatul masjid itu penting. Nah dalam kitab Al-Azkar Nawawi itu dikatakan, bukan Al-Azkar, Hidayatul Bidayah itu, bahkan dikatakan sholat sunat tahiyatul masjid itu kalau bisa 4 rakaat dengan 200 kulhu, itu sunnah nabinya. Makanya orang tua zaman dulu itu sholat, kalau mau sholat Jumat itu berangkatnya sholat jam 11 itu Pak ya, setengah 11. Apa yang dilakukan tuh? Banyak ibadah pada Allah. Kalau kita kan mepet-mepet waktu, khotib naik baru sholat sunnah, itu yang salah. Kenapa? Karena mendengarkan khotib itu lebih afdol dibanding sholat sunnah. Nah ini yang kadang-kadang kita merasa soleh sendiri. Terus akhirnya kenapa khotib bisa jadi lama? Orang lagi khotib. Saya pernah kejadian begitu Pak. Saya udah mau tutup, dia baru sholat sunnah.
Di depan lagi. Kan jadi bagaimana? Malaikat jadi ketawa jadinya kan. Kita tutup dia baru sholat sunnah. Kita tambahin udah lebih dari 15 menit. Pernah kejadian Pak saya, bener. Ini benar-benar aksi nyata ini Pak. Saya lagi khotib, baru datang sholat sunnah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini ya? Ya saya tambahin lagi materinya. Lama banget lagi sholat sunnahnya. Nggak taunya saya nungguin dia nungguin kita. Kan jadi begini Pak jadinya. Makanya kalau pengen sholat sunnah, pengen ibadahnya banyak, datangnya lebih awal. Dan kalau memang waktu kita udah mepet, ya kita udah mepet, nggak mungkin untuk sholat. Kan kalau kita kan nungguin titit Pak ya, nungguin bunyi tuh baru qomat. Bener nggak? Ya sebenarnya nggak harus nungguin itu juga. Ya, di saya itu nggak harus nungguin itu. Pokoknya udah ada imam qomat. Gitu. Kalau kita kan nungguin ini dulu kebanyakan ya, nungguin ini dulu bunyi, baru untuk nungguin. Iya kalau misalnya itu belum bunyi kemudian ada yang baru datang sholat sunnah, lama lagi nungguin. Akhirnya kita terbiasa menunggu orang yang telat dibanding kita menghargai orang yang datang lebih awal. Benar nggak Pak kita kalau lagi rapat? Kalau kita lagi rapat nih, kita tungguin dulu saudara-saudara kita yang lain belum datang semua. Sementara yang datang lebih awal diintar-entarin dan kita tidak menghargai perasaannya. Gue udah datang duluan ini. Ini kita kadang-kadang yang terjebaknya tuh di situ. Kalau bagi saya udah datang, ya udah kita mulai aja. Yang telat ya telat. Gitu. Jadi informasinya nanti dikembangkan kemudian. Nah ini kebanyakan kita suka ya namanya budaya timur ya begitu ya Pak ya. Budaya timur seperti itu. Nah terus bagaimana nih mengingatkan waktu yang kayak begini? Ingat DKM itu harus ya ini ketika menyusun jadwal maksimal 15 menit dan ditulis juga nih di sini nih. Di mimbar. Di sini ada belum? Ada ya? Belum ada. Ya buat di sini. Print. Itu hampir semua masjid sekarang sudah seperti itu, maksimal 15 menit. Lebih dari 15 menit tulisin 15 tahun besok coret gitu udah. Nah, bagaimana kalau sudah ditulis, sudah dihimbau, kan gitu. Masih lebih juga. Doain aja dah Pak, sabar dikit. Ya, doain aja ya Allah. Udah ngapa? Ya Allah, udah ngapa gitu ya. Gitu kalau masih kalau kita matiin mic, jangankan gini Pak, dalam kitab Hidayatul Bidayah, jangankan kita ngomong, kita ngasih isyarat aja batal. Ini khotib Pak. Gagah, takut kita di belakang. Ya batal Pak. Sama anak kecil aja batal, anak kecil bercanda. Kita batal sholat. Bukan sholat cuma keseluruhan, sholat kitanya sendiri yang batal. Kitanya bukan sholat cuma secara keseluruhan, bukan kitanya. Kita tuh batal. Sholat johor kita. Nah bagaimana kalau anak kecil yang ribut? Nah makanya anak kecil bukan gak boleh masuk ke masjid. Harus Pak. Cuman DKM juga harus punya trik. Apa triknya? Orang tuanya harus juga dampingin. Ini kadang-kadang anaknya sama temen-temennya, bapaknya soleh banget di bawah, subhanallah. Anaknya nggak tahu yang di atas lagi ribut banget. Harusnya gimana Pak? Enteng. Duduknya jangan di depan. Bawa anak kecil duduknya depan sini. Biar ente ntar bisa di sini. Oh lari-lari kan sini dia. Ganggu juga. Bawa anak kecil duduknya di belakang. Kalau khutbah udah naik, ingat, jangan bercanda, jangan ngobrol, dengerin khutbah. Saya dulu sama baba saya begitu Pak. Jumat itu selalu saya, yuk sholat Jumat. Sini samping baba, diem. Sholat sunnah ada tuh tahiyatul masjid. Cengok kayak kita, diem. Kalau anak kecil kan pengennya main ya Pak. Enggak, sama baba saya mah tuh begitu. Diem. Udah. Khotib belum naik tuh. Dia udah begini baik, khotib belum naik. Nah, terus bagaimana dengan tromol nih? Tromol nih.
Ya, tromol. Kebiasaan kita, khotib lagi naik, tromol baru jalan. Awas Pak, salah itu. Mendingan baca sholawat dulu sebelum khotib naik. Mendingan baca sholawat dulu sebelum khotib naik. Sebelum Bang Jumat, warning Jumat itu sama Bilal itu dikumandangkan, mendingan sholawat dulu. Allahumma sholli. Karena enakan pakai sholawat Pak. Kenapa? Karena umat Islam itu pelit. Mendingan tembak di tempat. Kalau pakai tromol, banyakan kosongnya. Tapi kalau pakai orang, nah dari pojok sono, mau nggak mau kan dia ngasih. Karena orang yang bagian itu gampang kita cross checknya. Sini ngasih nggak? Agak tahu dia mah, agak tahu ngasih kalau gampang Pak. Kenapa? Umat Islam itu harus dipaksa. Coba umat lain Pak. Umat lain cuma pakai nomor rekening, banyak yang transfer. Umat Islam gentong di tengah jalan, emang pada ngasih? Malu nggak kita Pak? Padahal mayoritas umat Islam. Kenapa? Umat Islamnya banyak yang pelit. Padahal kalau mau jihad, bukannya nyawa duluan. Apa duluan Pak? Bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu. Kalau sama harta aja kita udah pelit, apalagi sama nyawa. Makanya kalau saran saya, kalau di masjid ini mendingan gitu Pak. Di masjid saya itu tembak tempat Pak. Lah tembak tempat, ya. Ayo. Mau 2.000, pokoknya dia ngasih. Mau pora-pora, tangan doang masuk, isinya mah kosong. Ya nggak jadi masalah. Urusan dia sama Allah itu mah. Dibanding ketika khutbah lagi menyampaikan khutbah, kotak baru jalan. Itu ganggu Pak. Itu kan termasuk isyarat juga itu Pak. Geser, nih amal nih, bahasakan kan gitu. Bahasa tulisannya, mendingan sebelum khutbah, sebelum Bilal menyambut khotib, selawat dulu. Dan memang harus jangan di awal Pak. Kalau di awal mah sedikit. Mendingan ketika pas mau khotib tuh. Dan boleh nggak itu? Boleh. Kenapa? Karena umat Islam harus dipaksa baru mau berbuat baik. Kalau nggak dipaksa, gentong di tengah jalan, emang pada ngisi Pak. Itulah kenapa masjid kita kalau bikin masjid 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun kagak jadi. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, tapi kalau umat lain nggak pakai gentong Pak, setahun jadi rumah ibadahnya. Ya, itu. Jadi kalau tromol seperti itu. Kalau waktu kelamaan udah kita ingetin di sini, ya sabar aja dah. Ya sabar dah. Kita matiin salah. Ya kita doa aja, geledek gitu ya, geledek. Nyamber gitu. Ya salah juga, udah. Besok ya boleh kita ngasih perhatian Ustaz. Kalau jadwal dia lagi nih besok misalnya minggu berikutnya atau bulan berikutnya, Ustaz, maaf maksimal 15 menit ya Ustaz ya, gituin. Kenapa? Itu malah kita ngomong kelamaan. Zaman kelamaan katanya. Memang kejadian gitu Pak. Tapi kalau saya kejadian itu begitu. Saya udah 15 menit, jamaah baru datang. Dia sholat sunnah nungguin saya nungguin dia. Ya. Nah kalau tahu gitu mah, sebelum dia lagi takbir saya langsung tutup tuh, barokallah gitu ya. Kelar urusannya. Ini kadang-kadang gitu. Nah sekarang gini Pak, yang bingung nih gimana? Ketika kita udah dengar azan, kita baru datang. La ilaha illallah. Tahiyatul masjid atau qobliyah dulu? Jawabannya nanti kalau saya diundang lagi. Wallahu a'lam. Makasih. Kami ucapkan terima kasih. Ada dari ibu ada mau bertanya Ustaz?
Ya, baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah saja mengampuni orang yang suka lupa dan salah. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian kita juga sebagai manusia pun harus sama. Mengampuni orang yang lupa atau salah. Itu kalimat tanbih. Tanbih itu arti kalimat mengingatkan. Tanbih, Bu. Tanbihun, mengingatkan. Ya, mengingatkan imam atau mengingatkan khotib kalau dia salah atau lupa. Jadi kalimatnya tanbih. Nah, bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu suaranya aurat. Imamnya perempuan, ingat nih Pak. Imamnya, kalau perempuan berjamaah dengan laki-laki, perempuan gak usah pakai tanbih. Laki yang tanbih, dan yang tanbih itu yang di belakang ini, yang di belakang imam tadi. Nah, kalau misalnya perempuan lagi jamaah dengan jamaah perempuan, imamnya pun perempuan. Imamnya perempuan. Bagaimana cara tanbihnya? Boleh dia pakai sautin dengan pakai suaranya. Tapi kalau seandainya dia khawatir dengan suaranya, dia pakai tepukan. Jangan berturut-turut, pakai jeda. Jangan pok tepuk tangan kalau begitu namanya. Ya, itu perempuan. Nanbehnya. Nah, bagaimana? Ini sih kadang-kadang di kantor Pak ya, punya mazhab baru sih. Makanya saya pernah ditanya sama adik saya, Kak, aku kalau sholat di kantor harus jamaah apa enggak? Perempuan itu enggak harus jamaah. Enggak harus jamaah Pak, perempuan. Ya, apalagi di kantor. Kenapa? Karena perempuan yang wajib jamaah itu laki-laki. Coba lihat hadisnya dah. Ada perempuan wajib jamaah. Yang ada perempuan itu sholatnya di mana Pak? Di rumah. Di rumah di mana Pak? Kamar. Di kamar di mana Pak? Tempat sembunyi yang nggak ketahuan orang tuh perempuan. Ini kadang-kadang perempuan pengen jamaah juga. Akhirnya ulama juga ya udah jamaah ada. Padahal perempuan itu pahalanya udah banyak. Kenapa laki-laki harus jamaah? Karena laki-laki mah pahalanya sedikit, Bu. Ya, sekarang ibu saya tanya, mau tidur udah mikirin besok, bener nggak? Besok anak gua nyarap pakai apa nih? Besok si ayah sarapan pakai. Mau tidurnya orang perempuan udah mikirin kita, udah pahala banget. Tapi kalau kita mau tidur, emang mikirin orang perempuan? Kagak kan Bu? Makanya saya kagak suka sama laki-laki itu begitu, kagak ada pikirannya. Dan sekarang ibu nih saya tanya, dikasih duit 200.000 sehari, emang buat ibu? Buat masak, buat bocah sekolah, betul Bu ya? Kopi bapaknya, betul kan? Ibu dapat apa? Tuh, maka Rasulullah itu yang wajib sholat jamaah itu laki. Ibu-ibu mau ada di rumah ya udah banyak pahalanya. Kagak pengen jamaah juga. Akhirnya adik saya nanya, Kak, kalau aku di kantor sholatnya jamaah sendiri aja. Sendiri aja. Ngapain pakai jamaah-jamaah malah kayak orang? Tapi yang lain, biarin yang lain mah. Saya bilang begitu. Tapi ntar nggak dapat 27 derajat, kagak usah mikirin itu perempuan mah. Udah banyak di rumah, apalagi yang kerja Bu. Coba bayangin, sebelum dia berangkat kerja, udah masak, udah ini. Dia harus kerja juga, ntar pulangnya begini. Banyakan mana Bu, dari 24 jam kerjaannya seorang ibu daripada seorang laki-laki. Tuh Pak, bininya siapa itu? Kenceng banget. Tambahin Pak duit belanjanya. Tuh, itu tanbih Bu ya. Itu masalah tanbih. Jadi kalau ibu mau jamaah ya silakan, kalau di rumah kayak begini silakan subuh ya. Nggak jadi masalah. Tapi kalau di kantor mah nggak usah, masing-masing aja. Kalau di kantor mah. Apalagi kalau di kantor mah kan Bu. Kalau di kantor nih, ya kan sholatnya juga. Ya kalau di sini masih enak kita kenal semua. Ya kalau di kantor fitnahnya itu lebih besar. Bener nggak Pak? Iyalah, kenapa enggak? Sekarang temennya sendiri laki-laki, dia sendiri jamaah yuk, ngapain? Emang lakinya? Ya udah masing-masing aja.
Itu yang pertama, masalah tanbih. Terus masalah apa? Itu banyak sih Ibu pertanyaannya, satu orang 15 pertanyaan. Jadi saya satu masalah tanbih. Terus masalah kedua, Kok azan? Kau beli dulu. waktu ya, waktu mustajab. Satu, habis azan Bu. Habis azan itu waktu istijabahnya doa. Apalagi lihat, doa ul walidain ka doaun nabi li ummati. Doa seorang nabi, seorang ibu, orang tua bagaikan doa nabi kepada umatnya. Makanya doa yang baik-baik itu Bu habis azan. Kemudian waktu apa lagi? Waktu turun hujan. Malam tuh Pak. Alhamdulillah ya, banyak ya Pak hujan ya. Ada satu pelajaran romantis yang kita dapetin di hujan tuh Pak. Ya, status saya itu. Ya. Apa pelajaran romantisnya? Hujan itu berkali-kali jatuh tapi dia tidak pernah berhenti. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit. Seperti halnya kita. Berapa kali kita terpuruk di dunia ini Pak? Bangkrut, naik lagi, bangkrut, naik lagi. Yang penting kuncinya satu, kita cuma punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau udah bangkrut, kita nggak mau kembali lagi kepada Allah, seterusnya kita bangkrut. Jadi waktu istijabahnya doa itu satu pada saat selesai azan. Yang kedua ketika turun hujan. Yang ketiga ketika khatib selesai khutbah pertama. Makanya ibu di rumah dengerin juga Bu, bukan malah ngerumpi. Jumat suami ke masjid ya, sholat Jumat dengerin khotib, ibu di rumah pun sama dengerin khotib. Umi saya sampai sekarang itu dia tahu isi khotib apa. Kenapa? Karena memang sunnahnya itu seorang perempuan itu ketika sholat Jumat itu dia dengarkan khotib juga di rumah. Selesai khotib pertama dia berdoa. Itu tempat istijabahnya doa. Makanya umi saya itu tahu, itu yang khotib siapa tadi, suaranya gitu banget, enak. Jadi bukannya malah ngerumpi. Ini kadang-kadang lakinya sholat Jumat, istrinya senam. Bukan, di rumah dengerin khutbah juga, kan pakai pengeras kan, kedengeran, dengerin khutbah juga. Selesai khutbah doa tuh. Doa. Kalau Sayyidul Walid doanya itu simple Pak. Yang dibaca itu Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuman itu doang doanya. Kenapa dayya sama day? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa dayya sama day? Ini saya turunin semua, ntar nggak diundang lagi nih. Ya begitu. Ya makanya tambahin ini. Ya. Haji. Rabbighfirli wali walidayya, yang itu kan ada 5 Bu. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bahasannya bahasan tasawuf. Kalau sudah bahasan tasawuf itu pakai hati. Kalau sudah pakai hati itu pakai cinta, pakai love. Nggak bisa pakai nahwu sorof, nggak bisa. Kenapa harus wali walidayya pakai wali walidayya? Nggak bisa Bu, nggak bisa Pak. Seperti halnya ada sebuah pepatah mengatakan kalau orang sudah jatuh cinta, tai kotok terasa. Tai kotok tahu Bu, tai kotok? Iya. Orang kalau udah cinta mati, mau apa juga pokoknya udah begitu. Kalau ngomonginnya udah bahasa cinta, bahasa hati. Jadi nggak bisa pakai nahwu sorof. Tapi doa yang dipakai oleh Sayyidul Walid Abdurrahman As-Segaf itu Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa? Karena kalau sudah mendoakan orang tua, urusan beres semua udah. Keramatnya di orang tua kok. Begitu kan Bu? Iya, udah. Kenapa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya? Dayya yang pertama untuk orang tua yang sudah melahirkan kita. Benar Bang? Rabbighfirli wali walidayya adalah untuk mertua. Orang tua, mertua.
Orang tua mertua sama posisinya. Jangan mentang-mentang mertua ngasih duit dibedain. Kalau nggak ada mertua nggak ada istri kita, Pak. Maka harus sama. Jangan pernah membeda-bedain, karena nanti kita akan punya mantu juga. Kalau dibedain sama mantu, mau Pak? Nggak mau. Nggak ada orang yang mau dibeda-bedain. Kemudian yang ketiga adalah guru kita. Kemudian wali. Kemudian untuk orang tua semuanya yang ada di dunia ini. Makanya Habib Abdurrahman Al-Segaf itu Rabbighfir li wali walidayya, Rabbighfir li wali walidayya, Rabbighfir li wali walidayya, Rabbighfir li wali walidayya, Rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah. Kalau untuk urusan buat doa orang tua semuanya tercover. Makanya kalau setiap hari kita nggak baca doa untuk orang tua rugi kita. Minimal itu udah kalau doa habis sholat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kebetulan lagi di jalan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahirabbil. Cukup udah. Kita kan kadang-kadang soleh banget. Robbana nggak selesai-selesai. Robbana la tu'akhidna, Robbana la tuzigh qulubana, Robbana zolamna, Robbana atina. Dari begini sampai begini kita turunan kita. Ya, Bu. Jadi waktu ijabahnya doa itu di situ. Kemudian sepertiga malam. Tapi jangan jadiin status. Ya. Yang kadang-kadang jadi ibadah riya tuh begitu. Allah Akbar. Status WhatsApp. Kirim nikmatnya ibadah di pertiga malam. Jangan Bu. Ya. Ibadah mah urusan kita sama Allah udah. Status itu status yang enak-enak aja, lagi makan, lagi apa itu status gitu ya. Ngebohongin orang tapinya, lagi makan di mana itu? Di luar mana? Luar rumah gitu ya. Nah itu waktu. Terus apa lagi ya Bu? Manfaat yang itu. Mata. Oh mata ya, manfaat kita mencium ibu jari kemudian ditempelin ke mata. Jangan cuma ditempelin doang, tapi hati atau mulut kita untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, ketika di akhirat kita akan dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dari pancaran matanya yang kita tempelin tadi itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, maka akan kita dimudahkan. Kapan? Di hari kiamat. Ya, di saat orang-orang itu pada kesusahan mencari jati dirinya. Anak sama istri, anak sama bapak, anak sama ibu, istri sama suami tidak saling mengenal dan sebagainya. Di hari kiamat kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah, ya. Enggak dipakai ya enggak apa-apa. Tapi harus ada athar, harus ada bekas. Bu, apalagi ibu nih. Ibu punya anak 5. Bacain Fatihah, Bu. Jangan Sumail Suson fi jasadi 5-5-nya, jangan Bu. Setiap anak itu kayak ibu jari. Ada anak yang tipikalnya kayak jempol. Kalau jempol ibu jari. Kalau orang dijempolin enak gak Pak? Ada anak yang penurut. Gimana kalau gini? Mantap. Gitu Bu ya? Bener gak Bu? Ada anak ibu yang begini mulu. Udah mantep mah begitu. Tapi ada anak yang tipenya kayak telunjuk. Kalau telunjuk filosofinya gimana Pak? Merintah mulu. Mah, tas aku mana sih? Ambilin dong. Ada anak ibu yang begitu? Ada, nggak mungkin enggak. Ya, ada anak yang ngeselin nih jari tengah. Makanya kalau bocah diginiin, wah langsung berantem tuh Bu. Biasanya bocah digini. Ini jari tengah. Ini ngeselin nih. Ya. Masalah mulu. Makan susah, jajan mulu. Sekolah cabut mulu. Ada tipe anak yang kayak begini. Ada tipe yang kayak gini nih. Ini jari apa Pak? Jari manis. Tempatnya cincin. Ya, nice banget nih anak saya nih yang ini mah. Tapi ada anak yang tipenya jari kelingking. Anak bontot nih biasanya. Ada nggak ada nggak ngaruh. Tapi kalau nggak ada dicariin. Coba Pak jari kelingking, kejepit. Sakitan mana sama jari ini?
Kelingking. Bener nggak Pak? Kelingking kejepit, udah celeng dah kita. Udah begini nih, ya. Anak tipenya tuh beda-beda, maka bacain Fatihahnya pun sekali-sekali. Kenapa? Karena nggak mungkin pernah bisa sama. Rizkinya, jodohnya, keberkahannya nggak akan pernah bisa sama. Itu yang dilakukan sama umi saya. Umi saya itu anaknya 5, pas banget kayak jari. Ya, maka dibacain Fatihah satu-satu habis sholat. Habis sholat nih, nggak langsung naik. Sholat, selesai salam, zikir, Fatihah buat anak yang pertama. Sampai saya anak bontot, Bu. Makanya saya kalau udah nggak main-main ke rumah, ke Cipayung, cariin saya. Kenapa? Karena saya mulu yang ngasih duit. Yang lain biasa. Kan ibu lihat dah, kalau lagi Idul Fitri, ada yang nenteng, kan gitu ya Bu ya. Ada yang kagak bawa apa-apa, pulangnya nenteng, kan gitu kan? Kan gitu ya Pak, bener nggak Pak? Ada yang anak nenteng nih, ada yang datang nggak bawa apa-apa, tapi pulangnya nenteng. Banyak itu yang kayak gitu. Makanya bacain Fatihah. Kalau bapak-bapak mah kayaknya udah biarin dah, dia nyari duit Bu dia. Bapak-bapak kita yang nyari duit dah. Ibu yang doanya itu bagaikan doa seorang nabi, bacain Fatihah buat anak. Ya. Sekali. Alhamdulillah. Ya walaupun ya dari lima anaknya ini rizkinya ya nggak ada yang di situ tinggalnya. Ya rizkinya beda-beda. Ada yang ya itu saya bilang, ada yang nenteng, ada yang pulangnya yang nenteng, ada yang datangnya nenteng, pulangnya nenteng, ada. Ada yang ngeluh mulu, Bu. Ada, gitu ya. Tapi nggak jadi masalah. Tapi itu jadi kewajiban bagi seorang ibu untuk membacakan suratul Fatihah kepada anaknya masing-masing. Jangan dibarengin semua, Fatihah buat ini, jangan. Ya, itu mungkin saya ada pesan. Terus, apa lagi Bu? Qobliyah dulu apa? Oh iya itu nanti pertemuan selanjutnya Bu ya. Terima kasih. Ini udah ditambahin ini. Maaf Ustaz, 2 aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan Ustaz, ketika sudah waktu wajar terus masuk waktu iqomah, imam belum datang Ustaz. Sedangkan waktu sudah tinggal 10 detik lagi gitu kan. Mana yang kita utamakan, menunggu imam dulu datang atau kita langsung saja tepat waktu iqomah? Mana yang diutamakan? Terus yang kedua, sudah waktu 13 detik ada orang baru datang terus dia sholat qobliyah gitu loh. Mana yang kita utamakan? Apakah langsung qomat? Apakah kita tunggu selesai? Dan saya pernah lihat di masjid luar, bukan di masjid sini, terkadang malah imamnya yang sholat qobliyah di telat waktu gitu loh. Apakah kita harus menunggu dia dulu atau langsung iqomah mengutamakan waktunya masuk sholat? Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama itu mana yang lebih utama? Makanya saya bilang jangan berpatokan sama ini. Ya, jangan berpatokan sama ini. Kalau emang imam udah ada, salat sunnah udah selesai semua, ya udah langsung qomat. Sebab khawatirnya kalau nunggu ini, ntar ada orang yang datang karena nungguin ini, belum kedip tuh, dia salat sunnah. Makanya yang terjadi itu seperti itu. Oh ini, emang sengaja ini Bu. Soalnya ini udah bonus ini. Ini nggak dibayar soalnya ini. Kalau dinyalain ya berarti ya tanggung jawab ini Ustaz Reja. Jadi gitu ya. Makanya saya bilang jangan berpatokan sama ini. Mana sih? Ini, ya, timer ini. Kenapa? Karena itu tadi akan muncul kasus-kasus baru kayak tadi kan akhirnya kan muncul kasus baru. Jadi kalau memang imam sudah ada, kemudian sudah sholat sunnah semua, ini belum kedip, ya komat aja. Menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Paham ya?
Jadi soal yang nomor kedua tuh nggak ada. Jadi masbuk itu Pak, kenapa ada kalimat masbuk? Karena Sayyidina Ali itu pernah masbuk. Jadi jangan kagak dipakai. Ini kadang-kadang kita sotoy sih. Pokoknya jamaah kita nggak ada yang masbuk. Ya nggak ada yang masbuk, cuman nggak ada yang sholat jamaah. Kan gitu. Kenapa ada masbuk? Itu ada ceritanya Pak. Ketika Sayyidina Ali mau berangkat ke masjid, ternyata di depannya itu ada orang tua, kan gitu ya Sayyidina. Ada orang tua nggak berani nyalip tuh Sayyidina Ali. Padahal orang tua itu beda agama. Kita yang seagama aja kita salib, apalagi yang beda agama. Kalau bisa sikut gitu ya. Ini kita. Sayyidina Ali itu mau sholat subuh sampai sebegitunya nggak berani nyalip. Akhirnya dia masbuk. Nabi Muhammad lagi ruku. Dulu itu kan gitu. Dulu itu kalimatnya itu Allahu Akbar semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma ketika Nabi Muhammad ruku, Sayyidina Ali udah deket lagi, mau nyalip kagak mau, takut, jaga adab. Kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan keburu nih masih sholat jamaah. Sayyidina Ali nih. Allah dengar, bilang sama Jibril, bilangin Muhammad, tungguin. Begitu lagi ruku, ditahan sama malaikat Jibril kepalanya Nabi Muhammad. Datanglah sebuah kalimat, tungguin Ali. Karena Allah mendengar panggilan dan doa orang-orang yang saleh. Dia pengen ikut jamaah bersamamu. Datang Sayyidina Ali, ikut Allahu Akbar, langsung ruku. Kemudian Nabi Muhammad merubah kalimatnya, Sami Allahu liman hamidah. Itu masbuk, pakai Pak. Begitu halnya juga dengan sunnah qashar dan jamak, itu pakai juga. Itu udah hasil kesepakatan itu, jangan sampai nggak dipakai. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang, jangan, sekali lagi jangan berpatokan sama timer. Kalau emang imam sudah ada, makmum sudah selesai semua sholat sunnah, ya udah qomat langsung. Kecuali ya sudah selesai sholat sunnah semua, timer udah bunyi, itu kan permasalahannya. Imam belum ada. Sering begitu. Pertanyaannya kan, emang yang lain nggak bisa jadi imam? Kan gitu. Gitu. Ada wudhu dulu. Tujuannya apa? Sengaja Pak sebenarnya ngasih kesempatan yang lain. Jadi makanya saya bilang tadi, kita itu Islamnya itu yang wasatoniyah, yang apa namanya, yang sejuk. Di saya Pak, asal tahu, di musola itu dekat rumah itu, imam siapa aja, nggak harus nunggu saya, nggak harus nunggu saya. Jadi begitu udah selesai, qomat langsung. Udah lagi jadi imam, siapa kayak itu, merebut sekalipun, merebut Pak imam, Allahu Akbar, suaranya begitu tuh. Tadi udah begitu tadi. Subhanallah. Makanya saya ingat banget suaranya. Walhamdulillah. Imam Pak, nggak jadi masalah. Tujuannya apa? Biar yang lain juga pada belajar dan mau jadi imam. Sebenarnya kita kan semua ini imam semua Pak. Cuman kadang-kadang kita ngukur juga Pak ya. Bacaan gue udah bagus apa belum? Ya boleh. Tapi kalau yang udah merasa bagus, ya silakan. Ya, takut salah, jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Saya pun sama Pak. Kalau lagi ngajar doang begini. Tapi kalau lagi jadi ngimamin, saya lagi berusaha nggak pakai mic. Biar nyontohin sama yang lain juga. Maju, pede, ya udah nggak usah pakai mic. Kalaupun salah, yang denger cuman yang jamaah doang, nggak sampai ke sekampung tahu. Begitu. Bukannya nggak boleh pakai mic, boleh silakan. Ya itu yang udah gaco-gacoan dah tuh pakai mic. Tapi kalau yang masih keluncur, kuda, ya itu ya biasa belajar dulu dah, belajar. Pak, di sini itu kalau pertama-tama diri di sini AC 16 dinginnya, itu keringetan Pak.
Bener nggak Pak Zakaria? Gobios Pak di sini. Tapi kalau jadi, makanya saya bilang tadi, muadzin itu afdol ya dibanding jadi seorang imam. Imam itu mikirin bener atau salahnya. Kalau salahnya ntar diomongin, benernya nggak dibayar. Kalau salah nggak dipakai lagi, telat dikit diomelin, kan begitu. Nah makanya kalaupun nanti udah bunyi timernya, masih imam belum datang, lihat siapa yang mampu, maju. Nggak usah nungguin imam, sengaja sebenarnya itu Pak, itu trik doang sebenarnya. Dia ngelama-lamain, dia wudhu dulu, dia itu trik. Benar Mas. Trik apa? Trik Dan nggak maju. maju. Kadang-kadang kagak ngeh, malah nyalahin, lama banget, pakai segala sholat sunnah lagi. Ya udah dah, gitu ya, kadang-kadang begitu. Mau ngomong akhirnya, udah dah biarin, sholat juga. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi ya? Oh, yang sholat sunnah malah imamnya, kan tadi udah itu ya? Iya. Ya udah itu dijawab berarti. Mana yang lebih diutamakan? Sekarang kita pakai akhlak Pak. Pakai akhlak. Kadang-kadang karena imamnya muda, Ustaz Reja lagi, ya. Dilama-lamain nama dia, ya. Sholat sunnahnya, mana yang lebih utama? Pak, sholat sunnah, makanya tadi saya bilang, kalau berpatokan sama ini, kalau emang saya tuh sholat sunnah itu ya di rumah. Kalau emang udah sholat sunnah semua udah nggak usah pakai sholat sunnah lagi. Ya, yang lain udah pada sholat sunnah nih, waktu udah masuk, tinggal 1 menit lah katakan seperti itu. Nggak usah maksain kita buat sholat sunnah. Mendingan paksakan diri kita untuk siap untuk melaksanakan sholat wajibnya. Biar apa? Biar orang jamaah yang lain kagak kesel. Ya dia dah, sembahyang lagi dah. Lama lagi dah. Kalau nggak ada yang sholat itu Ustaz, makanya mana yang diutamakan? Biarkan dia sholat selesai dulu atau kita langsung aja apa koran aja gitu? Kalau lain hal, ya makanya itu tadi saya bilang Pak, ya jangan memaksakan. Jadi ibadah itu jangan memaksakan. Kalau emang kita ukur, ya yang lain masih ada yang sholat, ya kita sholat. Kalau yang lain udah nggak ada yang sholat, kita maksain sholat sunnah, ya dilihatin orang Pak. Akhirnya kita kan harus nungguin dia lagi. Makanya tadi saya bilang tadi, kalau mau ibadahnya banyak, jangan mepet waktunya. Kalau ibadahnya pengen tenang, jangan mepet waktunya. Kalau ibadahnya pengen tenang, ya awal masuk waktunya. Orang tua kita zaman dulu tuh begitu. Kenapa dia bisa sholat sunnah tahiyatul masjid? Kenapa dia bisa sholat qobliyah? Kenapa dia bisa baca Yasin, Waqiah, Tabarok, Ar-Rahman dan lain sebagainya? Datangnya jam 11, jam setengah 11 sudah datang. Kita datangnya mepet, pengen semuanya dapat. Malaikat juga bingung. Ya, makanya tadi ya saya nggak jawab pertanyaan ini. Saya jawabnya adalah kalau kita pengen ibadah yang tenang dan tidak meresahkan orang. Ingat, ibadah itu harus tenang dan tidak meresahkan orang. Seperti halnya kita ngadain acara-acara peringatan Pak, Maulid. Jangankan Maulid, pernikahan, sampai nutup jalan, resah nggak Pak? Resah. Begitu kita sholat, makanya imam harus bijak tuh ya begitu. Jangan imam mentang-mentang kalau subuh harus ayatnya panjang, Al-Quran dibaca sama dia. Iya yang paham, kalau yang nggak paham, udah ngantuk, habis jaga, atau dari rumah sakit, kan jadi apa namanya? Jadi hasud. Kalau udah hasud Pak, jangankan sholat, kita tahlil, kita doa, dalam hati ada yang hasud, maka doa kita akan dihijab sama Allah. Gitu Pak. Jadi ibadah yang tenang tapi jangan meresahkan orang. Kalau emang sekira-kira emang udah sholat, ya udah tungguin dah. Kan akhirnya begitu. Seperti halnya orang bayar utang. Udah lama nih nggak dibayar-bayar. Dia datang, ini gue bayar utang. Ya lu udah gue ikhlasin baru datang. Seperti halnya juga begitu tuh. Ya. Yang lain udah pada siap, dia baru rakaat kedua. Ya, udah tungguin dulu dah. Ya, otomatis kan harus ditungguin. Nggak mungkin langsung qomat kan Pak? Iya, tungguin dulu. Nah, makanya sekali lagi saya ulang. Oh iya benar, akan timbul masalah baru lagi. Makanya kalau saya mau begitu di sana tuh. Ya.
komat, nggak ada imam, siapa bayar ntar yang mampu. Akhirnya sekarang di saya banyak imam, nggak nungguin dia, ya. Tapi kalau giliran saya udah batuk, langsung datang imamnya. Saya udah batuk, Bismillah, ketahuan saya batuk suara saya soalnya begitu ya, langsung pada kagok datang. Jadi seperti itu saya kira. Jadi mudah-mudahan ketika kita ibadah, kita sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah akan mengampuni dosa kita kalaupun kita salah dan lupa, sengaja ataupun tidak disengaja. Ini cuma diberikan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya kepada guru kita. Mudah-mudahan habis mendengarkan ilmu ini nanti zuhur imamnya banyak. Jangan Enggak jadi makmum, enggak ada yang makmum berarti. kan maksudnya dari sini nih. Oh, gitu. Dari sini nih. Imam zuhur kan imam silent. Nggak ada suaranya. Mantesin aja depan suku belum nih, depan suku ilmu itu aja. Mohon jadi gangsing aja nih gangsing. Jadi nggak kesian masjidnya. Yang nggak ada pababang susah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa suril Fatihah kalimatul Fatihah wa bimujizzatil Fatihah ya faridal ham ya kashifal gham ya man ya'bihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.